Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Nayana Maruta. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah melihat video saya. Terima kasih like, subscribe, dan komentar yang telah diberikan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Masih memenuhi permintaan teman-teman, saya akan membahas tentang footage saya yang laku di Microstock. Saya hanya akan berbagi cerita proses dan alur pikir pembuatan footage-nya. Temanya tema lokal yang ada di Kota Tarakan. Kali ini saya akan mengulas footage dengan tema capung Nanopia pygmae yang laku $20 di Pond5 pada tanggal 25 Februari 2022. Tema ini unik karena capung ini merupakan spesies capung terkecil di dunia. Dapat ditemukan di Asia, pulau dari semenanjung India sampai Australia. Spesies ini mulai jarang ditemukan disebabkan oleh hilangnya habitat akibat pergeseran penggunaan lahan. Jenis ini juga sudah sangat langka atau terancam punah di Korea. Saat melakukan riset footage, hanya ada 3 buah. Di Shutterstock hanya ada 13 footage. Memang bukan tema footage populer dan jarang pembuat footage yang minat serta mengetahui jenis-jenis spesies capung. Saya sendiri belajar tentang capung awal-awal kenal kamera pada tahun 2012 dan masuk grup Odonata Nusantara yang khusus membahas tentang capung. Ketertarikan saya akan street fotografi adalah awal saya memotret capung. Waktu itu saya masih menggunakan kamera pocket. Memotret capung tanpa lensa tele adalah latihan agar bisa memotret kehadiran saya tidak mengganggu subjek. Keterampilan ini diperlukan saat memotret di area publik atau street agar dapat hasil candid yang murni. Itu adalah salah satu latihan saya untuk bisa hadir dan memotret atau merekam gambar di area publik, namun orang tidak merasa terganggu, bahkan tidak sadar akan kehadiran saya. Kembali ke topik capung. Capung atau serangga ini akan bergerak aktif di atas jam 9 pagi. Sebelum waktu itu mereka agak berbeda untuk didekati. Dan memang perlu kesabaran memotret mereka karena mereka itu sensitif dengan kehadiran manusia. Saya gunakan lensa tele dan tripod untuk mengambil gambar dan merekamnya. Idealnya pakai lensa tele makro, namun saya nggak punya. Lokasi capung berada umumnya dekat dengan air, baik berupa selokan, kolam, atau sungai. Dan karena bukan di lokasi rawa, karena memang bukan capung rawa, posisi tripod aman. Nanopia pygmae merupakan salah satu jenis capung dari subordo Anisoptera. Jenis ini dapat dikenali dari ukurannya yang kecil dibandingkan dengan jenis dari subordo Anisoptera pada umumnya. Total panjang tubuhnya hanya 1,7 cm. Capung ini dapat dijumpai di kawasan perairan yang menggenang dan terbuka seperti kolam, danau kecil dengan rumputan di permukaannya. Warnanya yang merah terang dan ukuran tubuhnya yang kecil menjadikan capung ini mudah untuk dikenali. Individu jantan memiliki dominasi warna tubuh merah dan mata majemuk bagian atas merah. Bagian bawah hitam, sedangkan individu betina memiliki dominasi warna tubuh kekuningan dengan garis hitam tebal pada ruas abdomennya.
Sayangnya saya tidak pernah berhasil memotret atau merekam gambar capung betinanya. Capung jenis ini dijumpai bertengger pada ujung rumput atau ranting dengan abdomennya yang naik ke atas atau disebut posisi obelix. Posisi obelix dilakukan capung saat matahari mulai terik. Posisi ini mengurangi bagian permukaan tubuh yang terkena paparan sinar matahari. Pada pembuatan deskripsi dan keyword footage atau foto tentang hewan atau tumbuhan, selalu sertakan nama ilmiah atau nama Latin agar pembeli tahu dan footage atau foto kita mudah ditemukan. Nama ilmiah adalah nama pakem atau universal yang digunakan di seluruh dunia. Dengan nama tersebut juga memudahkan pembeli untuk tidak salah beli. Itu tadi cerita dari saya, semoga bermanfaat, dan bila ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tulis pada kolom komentar. Kita bertemu di tutorial dan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.